Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen saya, Pak Supriyadi, SPD, MPD, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar 2 saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Aminullah dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Publik Relation, dengan NIM saya 4422001119. Di sini saya akan membahas topik yaitu bahasa Indonesia dalam penggunaan bangsa, menjelaskan Indonesia dalam pembangunan bangsa yang meliputi sebagai sektor kehidupan terutama di bidang pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa-bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terdapat pada pasal 36 UUD 1945. Kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks. Ipteks perkembangan terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang didukung oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi seperti internet, email, TV, edukasi, dan lain-lain melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai mempersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakaiannya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dalam melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreatif daerah. Hal ini tercermin dari kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Dengan prinsip tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Pengembangan bahasa termaksud sastra berhubungan dengan kewenangan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kewenangan pemerintah pusat berupa penyediaan standar, pedoman, fasilitas, dan bimbingan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra. Sedangkan kewenangan untuk penyelenggaraan kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah merupakan bagian dari kewenangan provinsi. Oleh karena bahasa dan sastra daerah pada dasarnya berkembang dari masyarakat di desa-desa, kampung-kampung, serta kelompok masyarakat tradisional yang secara kewilayahan berada dalam wilayah kabupaten atau kota, maka mulai di kabupaten atau kota dilakukan kegiatan operasional pengembangan bahasa dan sastra daerah. Di tingkat nasional, sudah ada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat
mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa. Pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota diuntuk lembaga perpanjangan penyelenggaraan pusat bahasa berupa balai atau kantor bahasa yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep itu modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya agar konsep-konsep teks modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya, apalagi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penyebarluasan konsep-konsep teks modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kesimpulan yaitu dengan demikian bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Saran, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi dan serius sesuai dengan perkembangan IPTEX. Sekian topik yang sudah saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi.